Plasma Cannon engaged. Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Pacific Rim. Ini adalah sebuah film sains fiksi Amerika yang disutradarai oleh Guillermo del Toro dan dibintangi oleh Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Robert Kaczynski, Max Martini, dan Ron Perlman. Film ini diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan oleh Warner Brothers Pictures. Fakta menariknya adalah film yang berdurasi 131 menit ini gagal menjadi box office di Amerika Serikat, tetapi malah sangat sukses di negara lain serta mendapat rating 6,9 dari 10 versi IMDb. Pacific Rim berlatar pada tahun 2020-an ketika bumi sedang berperang melawan monster-monster raksasa yang muncul dari sebuah portal antar dimensi di dasar Samudra Pasifik bernama Kaiju. Demi melawan monster ini, semua umat manusia bersatu untuk membuat Jaeger. Jaeger adalah robot humanoid raksasa yang masing-masing Jaeger dikontrol oleh setidaknya 2 pilot yang pikirannya disatukan oleh sebuah neural bridge. Tujuan utama para kaiju adalah memusnahkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Mereka pintar, bisa berkembang setelah melakukan banyak peperangan melawan manusia. Terus gimana nih nasib manusia selanjutnya? Jaeger versus kaiju. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Kalian semua pasti berpikir kalau alien datang dari planet lain melewati bintang-bintang sampai akhirnya tiba di bumi. Tapi ternyata kita telah melihat ke arah yang salah. Alien yang memasuki bumi datang dari kedalaman palung di Samudra Pasifik, dari celah antara dua lempengan tektonik, dan di sana mereka membuat sebuah portal dimensi. Kejadian itu berlangsung selama 6 hari dan menghancurkan 3 kota, puluhan ribu nyawa melayang, dan setelah menerima kemenangan, mereka semua harus lebih maju lagi. 6 bulan sudah berlalu, terjadi serangan kedua di Manila. Serangan ketiga menghajar Cabo. Karena terus menerima serangan, akhirnya manusia mengerti kalau semua ini tidak akan berhenti. Seluruh dunia bersatu menyatukan sumber daya. Untuk menghentikan monster, manusia juga harus membuat monster, dan dari sinilah terlahir program Jaeger. Awalnya memang terjadi kegagalan karena beban syaraf yang diterima manusia kepada Jaeger terlalu berat. Sekarang diterapkanlah sistem 2 pilot, yang mana pilot untuk pengendali kiri dan kanan. Manusia menang dengan mudah. Menggunakan Jaeger, mereka menghentikan para monster di mana-mana. Bahaya berubah menjadi propaganda. Para monster menjadi action figure, dan beberapa bagian tubuh monster berguna untuk kehidupan manusia. Lalu semuanya berubah. Suatu hari mereka kedatangan monster yang berkategori 3. Berarti ini monster yang terbesar. Beckett bersaudara merupakan panggilan untuk Yancy dan saudaranya yang menjadi utusan untuk melawan monster tersebut. Mereka bukanlah seorang atlet terkenal, tapi mereka bisa bertahan dalam bertempuran. Keunikan mereka berdua adalah memiliki syaraf yang cocok. Terlihat dari kostum dan peralatan tempur mereka bahwa mereka berdua sangat berpengalaman. Dan inilah Gypsy Danger. Mereka berdua menyatukan pikiran. Jika semakin kuat hubungan keduanya, semakin kuat dan bagus mereka dalam pertarungan. Tugas mereka adalah menjaga Miracle Mill hingga ke pelabuhan. Tapi karena ada beberapa warga sipil yang terjebak di lautan, jadi sekalian aja mereka menyelamatkannya. Ship secure. Kaiju yang mereka lawan berhasil ditumbangkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kaiju yang diberi panggilan Knife Head ini ternyata bangkit kembali dan balik menyerang Gypsy Danger. Tangan kiri yang dikendalikan Raleigh terputus, dan Yancy dimakan sama kaiju. Gak mau kematian saudaranya sia-sia, Raleigh menyerang dengan kekuatan penuh, dan ini merupakan serangan terakhirnya.
Setelah itu, Jagger dan Kaiju menghilang dari radar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mereka. Di suatu tempat yang berbeda, ada seorang ayah dan anaknya yang sedang mencari kapal di tengah es. Dan gak lama kemudian, mereka berdualah yang menemukan Raleigh keluar dari Gypsy Danger dengan penuh luka. Bukan cuma manusia ternyata, Kaiju juga bisa ikut beradaptasi dan berkembang. Mereka mempelajari pertahanan yang dimiliki manusia. Hingga sekarang manusia lebih cepat kehilangan Jagger daripada membuatnya. 5 tahun berlalu setelah tragedi Gypsy. Petinggi dari beberapa negara menganggap Jagger tidak bisa menjaga garis pertahanan lagi. Tapi pemimpin para pasukan Jagger atau Stacker Pentakos meminta kesempatan terakhir. Jadi di sini para petinggi lebih memilih membangun tembok pertahanan di pesisir pantai Alaska daripada melawan mereka menggunakan Jagger. Namun Stacker tidak memperdulikan keputusan yang telah mereka buat dan ia tidak membutuhkan mereka. Tembok yang membatasi pesisir terus dibangun. Dan ternyata Raleigh menjadi salah seorang pekerja di sana. Saat jam istirahat, para pekerja tembok melihat berita bahwa ada tembok dari negara lain yang ditembus oleh Kaiju dengan sangat mudah. Mereka pun ragu dengan tembok yang sedang mereka kerjakan. Kemudian datang Stacker yang kembali mengajak Raleigh untuk mengemudikan Jagger Mark III. Shatterdome, sebuah pangkalan Jagger yang berada di Teluk Hong Kong. Raleigh dibawa ke sana dan dikenalkan dengan seorang wanita bernama Mako Mori, salah satu yang terhebat. Dia juga yang menangani perbaikan Mark III. Ia juga bertemu dengan tim riset Kaiju, Dr. Geisler dan Dr. Gottlieb. Sekarang mereka bukan pasukan resmi lagi. Mereka sudah berlawanan dan saat ini mereka hanya memiliki 4 Jagger untuk bertempur. Tapi jangan khawatir karena semua Jagger di sana adalah Jagger yang terbaik dalam pertempuran. Tujuan utama mereka sekarang adalah untuk menuju langsung ke dalam teluk, menaruh 2.400 pon hulu ledak termonuklir yang akan dibawa Jagger Strike. Nah, tugas dari Raleigh adalah menahan para Kaiju bersama Jagger lainnya. Setelah memberitahu tugas yang akan dikerjakan Raleigh, ia pergi menemui Dr. Geisler dan Dr. Gottlieb. Di tempat mereka, Dr. Gottlieb mengetahui perhitungan dari pola kedatangan para Kaiju yang akan menyerang. Sedangkan Dr. Geisler, ia beranggapan bahwa dengan menggunakan otak Kaiju yang disatukan ke pikiran manusia, mereka akan memenangkan pertempuran. Sekarang Raleigh dibawa ke Mako untuk melihat perbaikan dari Gypsy Danger. Nah, diketahuilah, Mako ingin menjadi seorang pengendara Jagger seperti Raleigh. Hari uji coba calon pilot sudah tiba. Raleigh melawan beberapa kandidat lainnya, tapi ia lebih memilih untuk langsung melawan Mako yang tidak terkalahkan. Dari hasil pertarungannya, Raleigh memilih Mako untuk menjadi co-pilot bersamanya. Tapi Stacker tidak mengizinkan hal tersebut dengan alasan yang tidak boleh diketahui Raleigh. Terus diberitakan tentang penyerangan Kaiju di berbagai negara. Di tempat penelitiannya, Dr. Geisler mencoba sendiri percobaan yang membuatnya penasaran. Dengan menyatukan pikiran manusia dan Kaiju, hal itu pun berhasil dan bikin dia pingsan gemeteran. Hari ini merupakan tes syaraf untuk Jagger Gypsy Danger. Karena Stacker udah janji ke Mako, jadi dia ngizinin Mako buat jadi co-pilotnya Raleigh. Di dalam ruangan uji coba, Stacker dipanggil Dr. Gottlieb untuk bertemu dengan Dr. Geisler yang berhasil menyatukan pikirannya dengan Kaiju. Dr. Geisler mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, bahwa para Kaiju diperintah oleh pimpinannya untuk menyerang bumi. Mereka berencana membunuh seluruh penduduk di bumi, kemudian menjadikan bumi tempat tinggal mereka. Dari dalam tempat tes uji coba, Mako yang terjebak dalam ingatan masa lalunya memicu ia untuk mengaktifkan sistem senjata, membuat semua orang panik dan terpaksa mencabut kabel untuk mematikan sistem Gypsy. Marco! They gotta fix off that! They gotta fix off that! Take him offline! I just did! Dan latihan penyatuan syaraf mereka gagal. Saat ini Dr. Geisler diutus oleh Stacker untuk pergi ke pasar Hong Kong, mencari logo yang ia berikan, kemudian bertemu dengan Hannibal Chow untuk mendapatkan otak Kaiju di pasar gelap. Di dalam markas, Chuck gak terima nih sama kesalahan yang dibuat Raleigh. Ia nganggep Raleigh sama Mako cuma jadi hambatan mereka doang dalam misi nanti.
Staker juga dari awal kurang yakin sama kemampuan dan pengalaman yang belum pernah dimiliki Mako. Jadi dia ngomelin mereka berdua. Gak lama setelah itu, indikator pendeteksi menunjukkan bahwa ada 2 kaiju berkategori 4 yang datang menyerang. Jaeger Crimson Typhoon, Cherno Alpha mempertahankan pelabuhan, sedangkan Striker menjaga di garis pantai. Di waktu yang bersamaan, Dr. Gisler masih terus meyakinkan ke Hannibal Chow agar ia memberikan otak kaiju. Ia juga memberitahu tentang keberhasilannya yang dapat masuk ke dalam pikiran kaiju. Pertarungan terus berlangsung di dekat pantai, 2 Jaeger sudah dikalahkan. Dan yang tersisa hanyalah Striker. Salah satu kaiju menembakkan gelombang yang menyebabkan seluruh sistem Jaeger rusak, termasuk sistem markas mereka. Karena keadaan sudah separah ini, mau gak mau Striker ngebiarin Gypsy buat turun ke medan pertempuran. Soalnya cuma dia Jaeger yang pakai tenaga nuklir. Salah satu kaiju udah sampai ke pelabuhan Hong Kong. Semua orang yang ada di kota turun ke bawah tanah dan masuk ke dalam pengasingan. Untuk menahan kaiju yang satunya, Chuck dan Eric keluar dari Jaeger dan menembakkan flare gun ke arah kaiju. Kemudian dari belakang datanglah Gypsy. Dikendalikan oleh Raleigh dan Mako, Gypsy bertarung melawan kaiju. Razmataz. Engage. Gypsy berhasil menyelamatkan Strike dan mengalahkan satu kaiju. Sekarang tinggal satu kaiju lagi yang ada di kota sedang mengejar warga. Para warga sudah ada di dalam bunker pengasingan. Dan mungkin karena Dr. Gisler yang pernah masuk ke dalam pikiran kaiju, hal itu bikin kaiju lainnya bisa melacaknya sekarang. Beruntungnya Gypsy datang tepat waktu. Kaiju itu pun dia pukul dengan kapal persiar tapi berhasil kabur. Karena pergerakan yang sangat cepat, jadinya kaiju itu susah dilacak. Helikopter aja nggak bisa melihat kaiju dari atas. Gak lama kemudian, kaiju melakukan serangan kejutan ke Gypsy dari dalam gedung. Tapi dengan perlawanan yang dilakukan, kaiju terluka parah. Tapi ini, ia mengeluarkan sayap dari kedua tangannya yang membawa Gypsy terbang keluar angkasa. Beruntung masih ada pilihan senjata yang bisa digunakan. Gypsy berhasil menebas dan mengalahkan kaiju terakhir. Masalah yang harus mereka lewati saat ini adalah agar selamat dari jatuhnya mereka yang setinggi 5.000 kaki di udara. Dan dengan bantuan Staker juga yang lainnya, Gypsy berhasil mendarat. Raleigh dan Mako juga selamat. Mereka berdua disambut dengan meriah oleh semua orang yang ada di markas, termasuk Staker. Ia mengakui kehebatan mereka berdua. Di tempat tewasnya bangkai kaiju, Hannibal dan anak buahnya mengambil seluruh organ yang bisa mereka dapat dari dalam kaiju. Beberapa anak buahnya juga diutus untuk memasuki ke dalam tempurung kaiju tersebut dan mengambil otak sekundernya. Kenyataan yang didapat ternyata berbeda. Otak sekunder itu rusak. Tapi saat ini kaiju itu dalam keadaan hamil. Karena tali pusar yang melilit membuat bayi kaiju itu tercekik hingga akhirnya tewas. Tapi sebelum benar-benar tewas, bayi kaiju itu sempat memangsa Hannibal Chow dulu. Baru nafas bentar, dua kaiju berkategori 4 udah muncul lagi aja di sekitar teluk tempat mereka muncul. Dr. Gottlieb dan Dr. Geisler masih di tempat lokasi bangkai. Mereka berdua bakal masuk ke dalam pikiran kaiju. Mereka semua bersiap, bahkan kali ini Staker bakal turun langsung ke lapangan pertempuran nih. Dia sama Chuck akan ngendaliin Jaeger Strike berdua. Jaeger, Gypsy, dan Strike turun di Samudra Pasifik. Dr. Gottlieb bersama Dr. Geisler kembali memasuki pikiran kaiju. Dari yang mereka berdua lihat bahwa Jaeger tidak akan berhasil melakukan rencana yang Staker susun. Gypsy dan Strike menyelam ke dasar. Dengan jarak pandangan yang terbatas, mereka akan menyelam lebih jauh untuk menjatuhkan bomnya. Tapi saat ini mereka langsung dihadang kaiju. Waktu yang sangat tepat, Dr. Gottlieb dan Dr. Geisler berhasil menghentikan mereka sebelum menjatuhkan bomnya.
Sekarang rencana berubah drastis. Jadi para Jaeger harus bisa menangkap Kaiju, menungganginya, dan baru bisa menyeberangi portal. Tapi jika gagal, bom yang mereka lemparkan ke dalam portal itu akan sia-sia. Dan dari portal itu keluar satu lagi Kaiju dengan kategori 5. Itu pun baru pertama kalinya. Mereka berdua terdesak. Serangan Kaiju membuat lengan kanan Gypsy yang dikendalikan Raleigh terputus. Beruntung mereka berhasil membelah satu Kaiju. Kaiju yang menyerang Gypsy berbalik menuju ke arah Strike. Karena Gypsy diciptakan oleh nuklir, jadi sekarang mereka semua bergantung padanya. Jaeger Strike sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka akan meledakkan diri untuk memberikan jalur kepada Gypsy. Tangan dan kaki kanan Gypsy hancur, bahan bakar bocor, serta seluruh sistem mengalami kerusakan. Tapi mereka harus segera menyelesaikan ini semua. Dengan menggunakan badan Kaiju, mereka memaksa loncat terjun langsung ke dalam portal. Keadaan mereka berdua sangat kritis di dalam portal. Raleigh memberikan sisa oksigennya untuk Mako, menyelamatkannya dan mengeluarkannya dari tubuh Gypsy mengapung ke permukaan. Setelah penyelamatan berhasil, pemicu peledak rusak. Raleigh pun harus melakukannya secara manual. Dan pelepasan inti reaktor nuklir akan aktif dalam 60 detik. 20 detik terakhir, Raleigh berhasil keluar menggunakan kapsulnya. Dan ledakan inti nuklir yang dibuat Gypsy menghancurkan seluruh pintu portal. Mako Mori tersadar dari pingsannya, dan gak lama Raleigh Beckett berhasil keluar dari palung itu. Portal berhasil ditutup, dan beruntungnya Raleigh Beckett berhasil selamat. Kemudian film pun selesai. Kalian inget gak scene yang pas Hannibal ditelan sama Kaiju? Di akhir film ini ternyata dia selamat loh, berhasil keluar dari perut Kaiju dengan utuh. Wah, ini film keren banget sih. Dari alur ceritanya yang out of the box sama efek CGI-nya yang sangat memanjakan mata. Beberapa pelajaran kita bisa ambil dari film ini, yaitu nggak ada tuh anggota tim yang berhasil dan dipuji karena individualitasnya, melainkan karena kerjasama bersama timnya. Movie Rastis memberi skor 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Menurut kalian yang udah pernah nonton film ini gimana? Komen-komen di bawah ya apa kesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini jika kalian suka ya. Kalau ada kritik, saran, atau nge-request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya juga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.